Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allah berikan kesempatan dengan berbagai nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua mampu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Masjid Ar-Rayyan di Kampung Madinatul Quran, Jalan Pramuka, Bandar Lampung. Tentunya semua ini adalah karunia Allah yang kita sebagai seorang mukmin seyogyanya untuk selalu bersyukur. Karena syukur itu tidak hanya sekedar talafuz alhamdu, mengucapkan alhamdulillah, namun syukur yang sempurna dan sejatinya syukur itu ketika kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tadi, baik iman, Islam, ketaatan kita, kesehatan kita, waktu luang kita, itu untuk didedikasikan, untuk dikembalikan kepada urusan Allah Jalla wa'ala. Dan salah satu bentuk daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu untuk senantiasa berthalabul ilmu, untuk senantiasa menambah khasanah keilmiahan kita, keilmuan kita, agar kita semakin mengetahui hakikat akan sesuatu. Karena hakikat inti daripada ilmu adalah mengetahui hakikat dari sesuatu. Terkhusus yang kita jadikan kajian rutin setiap malam Kamis ini, yaitu untuk mendalami fikih atau mendalami ilmu syariah, yang ini merupakan pedoman-pedoman, aturan-aturan, haluan dalam kita berdinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita masuk ke kitab Thaharah. Artinya kita sudah mulai membahas poin-poin kitab-kitab bab-bab dari kitab Fathul Qorib. Kalau dua pertemuan yang lalu kita baru ke mukadimah, pembukaan, baik pembukaan global tentang ilmu fikih maupun pembukaan tentang kitab ini dan pengarangnya. Sekarang kita sudah mulai masuk ke pembahasan dari kitab Fathul Qorib. Kitab ini dimulai dengan pembahasan Thaharah. Sebagaimana kita ketahui, dalam fikih, dalam ilmu syariah, itu akan kita bahas 4 perkara. Ketika kita membahas fikih, ketika kita belajar fikih, kita tidak akan lepas atau kita akan membahas 4 perkara. Yang pertama yaitu ibadah. Yang ini merupakan syariah yang dasar. Kenapa? Karena ibadah itu membahas hubungan makhluk dengan Sang Khalik. Ibadah adalah aturan-aturan yang mengatur seorang hamba dengan Sang Penciptanya. Kemudian juga dibahas setelah itu biasanya al-muamalah, tentang hubungan antara hamba dengan hamba yang lain. Biasanya kaitannya dengan akad-akad, baik akad yang sifatnya muawadhah, akad yang timbal balik, tukar menukar manfaat, maupun akad yang tidak muawadhah, atau tidak ada tukar menukar manfaat, atau akad yang satu arah seperti sedekah atau hibah, wakaf dan sebagainya. Kemudian dalam fikih juga akan membahas yang ketiga, yaitu al-usrah, hukum-hukum, aturan-aturan dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan keluarga, tentang pernikahan, tentang nafkah, tentang giliran, dan sesuatu yang membahas berkenaan dengan pernak-pernik keluarga.
Kemudian yang keempat tentang hudud wal jinayat, tentang hukum tata negara. Sehingga inilah ranah fikih, ranah pembahasan fikih di empat ini. Ibadah, muamalah, usrah atau keluarga, hudud wal jinayat, hukum tata negara. Maka Islam sudah cukup syumul, lengkap dalam mengatur kepribadian, mengatur tatanan hidup manusia. Ibadah mengatur urusan pribadi manusia dengan sang penciptanya. Muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Hubungan muamalah antara satu muslim dengan muslim yang lain. Kemudian usrah, keluarga, mengatur tatanan dalam skop mikro kecil suatu komunitas. Ya, komunitas kelompok paling kecil itu adalah keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Itu tatanan majmuah masyarakat paling kecil adalah keluarga. Dan Islam juga mengatur tatanan masyarakat yang besar yang terdapat di suatu wilayah, yaitu negara. Maka Islam lengkap dari yang sifatnya pribadi sampai sifatnya perkumpulan banyak manusia itu sudah diatur dalam Islam. Nah, semua itu terkumpul dalam kitab-kitab fikih. Pembahasan itu ada di kitab-kitab fikih. Sehingga para fuqaha, ulama-ulama yang memiliki kapabel kemampuan dalam mengistimbatkan hukum itu sudah menuangkan di kitab-kitab fikih. Sehingga salah satu kitab fikih yang kita ambil yaitu Fathul Qarib karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghuzzi. Ini adalah salah satu tangga awal. Sudah kita sebutkan di mukadimah yang lalu. Ini kitab untuk referensi para muktadiin, para orang-orang yang masih awal belajar fikih. Sehingga ini insya Allah ringan sekali dan mudah dipahami. Nah, dari empat tadi, di sini tidak ada bab toharoh. Ya, toharoh masuk di bab ibadah. Ya. Dan di bab ibadah pun, nanti di kitab ini, yang dibahas tidak keseluruhan ibadah. Ibadah secara makna luas, banyak. Namun yang akan dibahas adalah ru'usul ibadah. Kepala-kepalanya, pokok-pokoknya ibadah. Antara lain satu, sholat. Apalagi yang ada dalam rukun Islam, puasa, kemudian zakat, kemudian haji dan umroh. Ini ru'usul ibadah. Pokoknya atau kepalanya, pimpinannya ibadah-ibadah. Ibadah secara umum banyak sekali, macamnya, ragamnya. Namun yang pokok-pokok itu yang tertuang dalam rukun Islam. Dari sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh. Ini yang akan dibahas di kitab ini. Kemudian, ya, ketika sebelum masuk di pembahasan sholat, maka ada pembahasan yang mengawali daripada itu, yaitu pembahasan at-thaharah. Pembahasan tentang bersuci. Karena suci ini merupakan syarat ya sahnya sholat. Orang yang mau sholat, dia harus dalam keadaan dirinya suci. Tidak boleh berhadas, tidak boleh terdapat najis padanya. Sehingga thaharah ini diletakkan di paling awal sebelum membahas sholat. Jadi thaharah ini tidak masuk di ru'usul ibadah, tapi ini adalah bagian yang sangat mempengaruhi dan sangat berpengaruh dalam sah tidaknya sholat. Sehingga ini diawalkan oleh penulis. Nah, ini bentuk retorika atau cara gaya penulisan yang sangat bagus. Baik, sebelum kita masuk ke kitabnya, kita akan jelaskan lebih detail lagi berkenaan dengan thaharah. Ya, thaharah itu ada 4 thaharah. Yang pertama ada wudu. Ya. Yang kedua al-ghuslu atau mandi. Wudu, mandi. Yang keempat tayamum. Kemudian yang ketiga tayamum, Kemudian yang keempat ya, izalatun najasa, menghilangkan najis. Itu thaharah. Jadi nanti di pembahasan thaharah kita ini itu akan fokus kepada 4 thaharah ini. Ada wudu, kemudian al-ghusl, mandi, kemudian at-tayammum,
kemudian izalatu an-najasah. Ini empat toharoh yang menjadi pembahasan dalam kitab toharoh. Kita akan masuk kitabnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Kitabu ahkamit toharoh. Kita masuk ke kitab ahkamit toharoh yang akan membahas di kitab ini ahkamit toharoh, hukum-hukum tentang toharoh. Namun sebelum masuk ke hukum toharoh, di sini penulis itu menjelaskan dulu berkenaan dengan makna kitab. Yang dimaksud kitab di sini apa? Qala musannif rahimahullah taala wal kitabu lughatan, kitab secara lughatan masdarun bi ma'na dhammi wal jam'i. Adalah masdar, yaitu kata yang terbentuk bi ma'na dhammi wal jam'i, yang artinya dhammi, mengumpulkan atau menyusun atau terdiri susunan, wal jam'i, dan sesuatu yang terkumpul. Jadi kitab itu secara bahasa itu artinya sesuatu yang disusun atau sesuatu yang dikumpulkan. Wastilahan, adapun secara istilah makna kitab itu adalah ismun li jinsi minal ahkami, yaitu isim penyebutan suatu nama li jinsi untuk suatu jenis minal ahkam. Ya. Ammal babu fasmu li naw'i mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Adapun bab, ammal babu, adapun bab, ya, fasmu li naw'i mimma dakhala tahta dzalikal jinsi adalah isim sebutan untuk sesuatu dakhala yang masuk tahta dzalika, di bawahnya itu al jinsi atau jenis-jenis. Maksudnya bab itu di bawah kitab. Kitab itu adalah kumpulan hukum-hukum. Maka disebut kitabut thaharah. Itu kitab ini isinya susunan, kumpulan hukum-hukum tentang toharoh. Nah, nanti di kitab toharoh ini nanti ada bab-bab. Ada bab wudu, ada bab tayamum, ada bab pembatal wudu, pembatal tayamum dan sebagainya. Jadi bab itu sub daripada kitab. Kitab itu kumpulan hukum-hukum yang penulis tuliskan dalam bentuk ya tersusun dan rapih dalam bentuk bab. Maka kitabut thaharah maksudnya adalah kumpulan hukum-hukum tentang toharoh. Wa thaharatu, adapun toharoh. Jadi sini penulis mulai menjelaskan makna toharoh. Bi fathil ta'i lughatan, dengan fathahnya ta. Ya, ketika huruf ta-nya difatahkan ta, toharatu bi fathi ta'i lughatan, artinya an-nadhafatu. Ya, toharoh artinya an-nadhafah, artinya kebersihan. Toharoh itu artinya kebersihan atau kesucian. Wa amma syara'an, adapun makna toharoh secara syar'i, fa fiha tafasiru katsiratun. Maka dalam menafsirkan para ulama, tafasiru, banyak penafsiran katsiratun, yang banyak. Jadi dalam memaknai toharoh itu apa sih secara syar'i, itu para ulama punya penafsiran yang banyak. Cuman penafsiran ini tidak lepas dari makna an-nadhafah atau kebersihan, kesucian. Tapi redaksinya macam-macam. Nanti Imam Nawawi punya redaksi sendiri, toharoh itu apa. Nanti Imam Asyuyuti punya redaksi sendiri, toharoh itu apa. Termasuk Imam Muhammad bin Qasim al-Ghazi pun punya pengertian sendiri toharoh itu apa. Sehingga secara umum para ulama banyak menafsirkan makna toharoh dengan redaksinya masing-masing. Minha qauluhum, salah satu dari banyaknya penafsiran atau pengertian dari toharoh itu, salah satunya dari perkataan fi'lu ma tustabahu bihi shalah. Ini termasuk pengertian yang diambil oleh musannif, pengarang kitab ini, pengarang kitab Fathul Qorib, yang cukup pendek. Cukup pendek tapi maknanya sudah mewakili. Yaitu apa? At-thaharah ma yustabahu bihi shalah. Ma yustabahu bihi shalah. Yaitu apa-apa yang membolehkan dengannya dia sholat.
Jadi apa-apa yang dibolehkan dengannya dia sholat. Maksudnya apa? Ya, seseorang itu terhalang atau tidak boleh sholat, tidak sah sholatnya kalau tidak dengan yang satu ini. Ya, yaitu apa? Toharoh. Misal, karena apa? Toharoh ini menjadi syarat sahnya sholat. Maka orang ya tidak sah sholatnya kalau dia tidak bertohar. Maka ini pengertian yang sangat simpel, ya, fi'lu ma tustabahu bihi sholat, yaitu perbuatan yang dengan perbuatan itu dibolehkannya dia sholat. Ini pengertian yang diambil oleh musannif. Maksudnya adalah perbuatan apa itu? Perbuatan yang dengannya, dengan perbuatan itu seseorang boleh sholat atau sah sholatnya. Yaitu min wudu'in, seperti wudu. Nah, orang itu sah sholatnya kalau dia wudu. Ketika dia hadas kecil, maka dia dikatakan sah sholatnya kalau sudah berwudu untuk mengangkat hadas kecilnya. Maka ini wudu ini fi'lun ma tustabahu fihi sholat. Ya, perbuatan yang dia kerjakan dengan tujuan atau agar sholatnya sah. Wa ghuslim, atau mandi. Mandi ini untuk hadas besar. Orang yang hadas besar, baik itu haid atau nifas atau dia janabat, maka dia tidak boleh sholat atau sholatnya tidak sah ketika dia belum melakukan mandi wajib atau ghusl, mandi wajib. Maka ketika dia melakukan fi'lu ma tustabahu bihi sholat, dia melakukan suatu perbuatan, pekerjaan yang menjadikan dia boleh sholat atau sah sholatnya, itu perbuatan ini disebut tahar, yaitu apa? Mandi. Untuk hadas besar, itu perbuatannya apa? Yang bisa membolehkan dia jadi sah sholatnya, yaitu mandi wajib. Wa tayammumin. Kemudian tayamum. Nah, tayamum ini toharoh pengganti. Kalau misal wudu tidak nemu air atau tidak ada air atau terhalang dengan air, atau mandi tidak nemu air atau terhalang dengan air, maka dia menggunakan toharoh alternatif atau rukhsah berbentuk tayamum. Ini juga sama. Ya. Maka dia harus melakukan tayamum sebelum dia sholat agar sholatnya sah, agar tustabahu bihi sholat. Ya. Dan yang terakhir seperti wa izalatin najasati, seperti menghilangkan najis. Menghilangkan najis ini adalah perbuatan yang dengannya ya dia bisa sholat atau dengannya sah sholatnya. Kalau seseorang ada najis pada dirinya atau dia baru buang najis sehingga sebagian najisnya melekat pada dia, kalau dia tidak menghilangkan najis itu, maka dia la tustabahu, dia tidak dibolehkan sholat. Karena apa? Sholatnya pasti batal. Sehingga agar sholatnya tidak batal, menjadi sah, maka dia harus melakukan pekerjaan yang namanya izalatun najasah. Harus menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Kemudian wa amma tuharatu bil dhammi fasmu li baqiyatil ma. Adapun tuharoh bil dhammi, jadi toknya itu pakai domah. Tok tadi yang di atas kita jelaskan toknya pakai bifathi, pakai fathah. Toharoh. Kalau yang di bawah ini menjelaskan, penulis sedang menjelaskan tuharoh. Toknya pakai domah. Tuharotu. Fasmu li baqiyatil ma. Ini maknanya bukan bersuci, tapi fasmu atau penyebutan li baqiyatil ma, untuk sisa air atau untuk sisa-sisa air. Jadi airnya itu namanya tuharoh. Tuharoh itu air sisa bersuci. Sisa-sisa air itu namanya tuharoh. Kalau toharoh itu baru yang dimaksud di sini adalah bersuci. Baik. Nah, ini pengantar awal berkenaan dengan arti atau definisi dari toharoh. Sehingga perlu kita pahami terlebih dahulu pengertiannya. Karena dengan kita memahami definisi dari toharoh, kita akan lebih mudah nanti memahami anwa macam-macam toharoh. Begitu juga dengan wasilah-wasilah toharoh. Begitu juga dengan wasailul wasilah. Wasail-wasail yang digunakan untuk membawa wasilah toharoh.
ketika kita paham akan makna ini. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, makna taharah ini tafasiru katsirah, memiliki definisi yang berbeda-beda. Banyak ulama yang menyebutkan dengan berbeda redaksi. Tadi yang dinukil oleh Imam Ibnu Qasim dalam kitabnya Fathul Qarib, ini termasuk pengertian yang simpel sekali. Pengertian yang sangat ringkas dan cukup untuk gampang dimengerti bagi mubtadi'in, bagi pemula. Namun akan kita bawakan satu pengertian dari Imam Nawawi. Ya, taharah menurut Imam An-Nawawi, beliau kalau menurut kami itu pengertian yang beliau sampaikan berkenaan dengan taharah cukup mewakili hampir keseluruhan taharah. Yaitu beliau mengatakan bahwasanya taharah itu apa? Raf'ul hadasin, mengangkat hadas, wa izalatu najasin, dan menghilangkan najis, au ma fi ma'na huma, au fi ma'na huma, atau yang semakna dengan keduanya tadi, semakna dengan mengangkat hadas atau menghilangkan najis, au ala suratihima, atau yang sesurah, segambar, yang sama caranya dengan keduanya. Ini bagi kami, termasuk syekh kami yang mengajarkan kami berkenaan dengan taharah, beliau lebih memegang pendapat Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena pendapat beliau itu simpel juga, tapi sudah mencakup keseluruhan taharah. Jadi raf'ul hadasin au izalatun najasin, mengangkat hadas atau menghilangkan najis, au ma fi ma'nahuma, atau yang semisal maknanya dengan keduanya, au ala suratihima, atau yang semisal caranya dengan keduanya. Ya. Yang pertama, raf'u hadasin, mengangkat hadas. Maka taharah itu salah satu maqasid, yaitu untuk mengangkat hadas, yaitu hadas asghar dan hadas akbar. Hadas asghar diangkat dengan wudu, hadas akbar diangkat dengan mandi, ghusl. Nah, kemudian yang kedua izalatu najasah, menghilangkan najis. Ya tadi ketika ada najis baik di badan kita atau di tubuh kita atau di tempat yang kita gunakan untuk ibadah, sholat, maka kita hilangkan. Au ma fi ma'nahuma, atau yang semakna dengan keduanya. Yang semakna dengan keduanya seperti tayamum. Ya, tayamum ini adalah ibadah alternatif, ibadah rukhsah yang fungsinya sama, apa? Untuk membolehkan sholat. Maknanya sama, tujuannya sama, maksudnya sama. Wudu untuk membolehkan sholat bagi yang berhadas kecil. Ghusl, mandi, untuk membolehkan sholat ketika dia berhadas besar. Nah, tayamum ini yang dia rukhsah atau alternatif, ini adalah maknanya sama, dia punya fungsi yang sama seperti wudu, punya fungsi yang sama seperti mandi. Kalau orang tadi dalam keadaan tertentu dia terhalang menggunakan air, mungkin karena sakit, yang sakitnya nanti akan tambah lama, atau sakitnya akan tambah parah ketika dipakai air, maka dia pakai tayamum. Atau orang yang tidak menemukan air, dia pakai tayamum. Tapi maknanya sama. Ya, ofi ma'nahuma. Atau istinja dengan hajar. Ini juga maknanya sama. Ya, istinja atau bersih-bersih dari buang hajat. Ketika orang buang hajat, ya bersih-bersihnya biasanya pakai air. Ya, antum pakai air apa pakai batu, Pak? Pakai air, ya. Air. Kenapa pakai air? Karena air itu menghilangkan ainun najasah wa asarihi. Air itu menghilangkan wujudnya najis dan menghilangkan asar. Asar itu bekas najis itu. Kalau kita pakai air, ya najisnya hilang. Kalau kita pakai air, baunya atau apa warnanya dan najis itu hilang. Namun ada yang semakna dengan itu. Ketika kita tidak dapatkan air atau kita mau mengambil sunnah pakai istinja dengan hajar,
Ya, hajar ini bisa menjadi alternatif yang punya makna sama, bisa digunakan untuk menghilangkan najis selain air. Tapi kalau hajar itu punya syarat dan ketentuan yang mengikat. Soalnya nanti kita akan pelajari di bab istinja, ya, penggunaan batu atau yang semakna dengan batu, ya, batu bermakna syar'i itu tidak sembarangan. Harus ada syarat-syarat yang dipenuhi, ada ketentuan yang dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka dia wajib menggunakan air. Tapi menggunakan batu untuk istinja, untuk apa ya, bersih-bersih setelah buang hajat, membersihkan najis dari dua lubang kita setelah buang hajat, itu adalah bentuknya toharoh juga, semakna dengan tadi. Aw ala suratihima, atau yang sesurah dengan mereka dua, atau yang tata caranya sama. Maksudnya di sini apa? Toharoh yang sifatnya sunnah. Ya, toharoh sunnah, seperti mandi sunnah sholat Jumu'ah. Itu tata caranya sama. Mandi sunnah sholat Jumat dengan mandi wajib ketika kita jenabat atau haid atau nifas itu sama. Rukunnya sama, ya, niatnya yang berbeda. Nah, ini surahnya sama. Tata caranya sama dengan yang wajib, tapi dia ya masuknya ke kategori toharoh sunnah atau wudhu sunnah. Wudhu litajdid, wudhu untuk memperbaharui. Itu juga wudhu sunnah. Contohnya seperti apa? Misal maghrib ini kita sudah wudhu untuk menghilangkan hadas kecil yang digunakan untuk sholat maghrib. Nah, setelah maghrib kita langsung kajian seperti ini. Sampai nanti datang waktu isya, itu kita belum batal. Belum keluar angin, belum buang air kecil, dan tidak buang air besar. Artinya pembatal-pembatal wudhu tidak kita lakukan. Sehingga wudhu kita terjaga dari maghrib sampai waktu isya. Ketika masuk waktu isya, antum pengen memperbaharui wudhu. Belum batal nih. Antum sholat pun tanpa wudhu lagi masih sah. Karena wudhu antum belum batal. Antum terjaga dalam kesucian dari hadas kecil. Antum mau wudhu lagi. Maka wudhu yang antum kerjakan sebelum isya barusan adalah wudhu sunnah. Untuk memperbaharui wudhu saja. Nah, ini yang disebut di sini ala suratihima. Jadi wudhu yang tata caranya sama dengan wudhu yang wajib, tapi ini sunnah. Tata caranya yang sama, tapi sunnah. Ini juga dibahas dalam tohar. Baik, barakallahu fikum. Kita masuk ke anwa'ul miyah. Kemudian penulis masuk ke pembahasan macam-macam air. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, walamma kana al-ma'u alatan lit-taharati. Ya, ketika air itu dijadikan alat atau wasilah lit-taharati, untuk taharah. Ya. Jadi air itu adalah wasilah untuk taharah. Maka dalam maqasidut taharah ada 4 tadi. Maqasidut taharah itu wudu, ghusl, mandi, kemudian tayamum, kemudian izalatu najasah. 4 maqasidut taharah tadi itu ada wasilah atau alat-alat atau wasilah yang digunakan untuk taharah. Ya. Wasilahnya ada 4 juga. Yang pertama alma, yaitu air. Karena air ini adalah wasilah toharoh yang paling banyak digunakan dalam maqasid toharoh. Dari 4 tadi itu. Karena wudu pakai air. Kemudian mandi pakai air. Tayamum pakai debu atau pakai turab. Ya. Maka air yang paling banyak digunakan untuk toharoh. Sehingga air masuk di peringkat wasilah yang pertama. Kemudian apa? Selanjutnya yaitu hajar, batu. Ya, batu adalah wasilah untuk taharah. Air, batu. Kemudian yang ketiga turab. Turab juga ini adalah digunakan untuk tayamum, yaitu debu atau tanah yang mengandung debu. Kemudian yang keempat yaitu dibag. Dibang ini wasilah toharoh juga. Dibang itu mensamak.
Ya, biasanya digunakan untuk kulit. Kulit dari hewan yang najis atau hewan yang maitah itu bisa disucikan dengan dibal, dengan disamak. Disamak itu menghilangkan zat-zat yang bisa menjadikan kulit itu busuk. Ya, seperti lendir-lendirnya dibuang, kemudian daging-daging yang masih melekat di kulit dibuang, dan gaji-gaji juga. Pokoknya benda-benda yang dia melekat di kulit dan bisa menyebabkan busuk pada kulit dibuang semua. Baru dijemur, itu mensamak kulit. Itu juga wasilah. Nah, penulis memulai pembahasan kitab Thaharah ini dengan membahas air. Karena air adalah wasilah Thaharah yang paling digunakan untuk mencapai maqasid Thaharah yang 4 tadi. Ya. Maka istadradal musannifu lil anwa'in miyah. Maka musannif pertama membahas tentang miyah. Istadrada. Beliau membahas tentang air karena tadi air banyak yang digunakan. Faqala al-miyatul lati yajuzu, al-miyah air allati yajuzu yang boleh, ay yasihu yang sah maksudnya. Yajuzu di sini yang boleh maksudnya adalah yasihu yang sah atau yang bisa digunakan untuk thaharah. Yang membuat thaharahnya tadi, wudunya tadi, mandinya tadi itu menjadi sah, tidak batal wudunya. Tadhiru digunakan untuk thaharah biha dengan air tadi sab'u miyahin, ada 7 jenis air. Ada 7 jenis air. Nah, insya Allah 7 jenis air itu akan kita bahas setelah waktu sholat isya. Qulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.